Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahbub Ahwani dari kelas 3 Cekom dengan NIM 14012200090 akan mempresentasikan tugas yang berjudul Sistem Informasi Pemasaran dari kelompok 3. Berikut adalah anggota tim kelompok kami, dan kali ini saya tidak akan mempresentasikan semua kelompok kami dan hanya saya seorang saja di dalam video ini. Kita akan membahas dulu latar belakang tentang sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis, melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Karena pentingnya sistem informasi pemasaran, tentu diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan terampil dalam bidang teknologi informasi, yang ditunjang dengan perangkat teknologi yang canggih dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Dan pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut dapat menggunakannya dalam manajemen dan pengambilan keputusan dalam sistem informasi pemasaran. Berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam video ini. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi pemasaran? Selanjutnya, apa saja komponen-komponen dalam sistem informasi pemasaran? Selanjutnya, apa saja sistem informasi pemasaran? Dan saya akan menyebutkan macam-macam konsep pemasaran. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Pertama, pengertian sistem informasi pemasaran. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane-Keller, sistem informasi pemasaran terdiri atas orang, peralatan, dan prosedur yang ditujukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membagi-bagikan apa-apa yang dibutuhkan secara tepat waktu dan informasi akurat yang digunakan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen pemasaran. Sistem informasi pemasaran selalu digunakan oleh bagian pemasaran dalam sebuah perusahaan untuk memasarkan produk-produk perusahaan tersebut. Sistem informasi ini merupakan gabungan dari keputusan yang berkaitan dengan produk, tempat, promosi, dan harga produk. Di samping itu, sistem informasi pemasaran juga merupakan kumpulan dari sub-sub yang saling berhubungan satu sama lain secara harmonis, dengan tujuan untuk mengolah data yang berkaitan dengan masalah pemasaran menjadi sistem informasi pemasaran yang diperlukan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan fungsinya. Lalu, ini adalah 3 hal pokok dalam sistem informasi pemasaran. Pertama, sistem informasi pemasaran harus dilihat sebagai suatu sistem yang luas dan bersifat fleksibel, karena kegiatan-kegiatan pemasaran dari suatu perusahaan saling berhubungan satu sama lain dan harus sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada. Kedua, harus berbentuk formal dan berkelanjutan. Dengan kata lain, sistem tersebut harus dirancang dengan teliti sesuai dengan tujuan organisasi tertentu yang ada, sehingga sistem tersebut akan memenuhi kebutuhan para pemimpin pemasaran untuk periode yang lebih panjang. Ketiga, hal pokok dalam sistem informasi pemasaran harus memberikan suatu susunan aliran informasi yang relevan untuk memandu pembuatan keputusan pemasaran. Berikut adalah gabungan dari keputusan sistem informasi pemasaran. Yang pertama,
ada produk. Produk yang dimaksud berhubungan bagaimana memuaskan keinginan atau kebutuhan pelanggan. Produk dapat berupa fisik maupun jasa. Yang kedua, place, yaitu tempat. Tempat berhubungan dengan suatu cara untuk memproduksi maupun untuk mendistribusikan produk secara fisik kepada pelanggan melalui saluran distribusi. Yang ketiga, promotion, yaitu promosi. Promosi yang dimaksud ini berkaitan dengan suatu cara untuk mendorong penjualan produk, untuk memasarkan produk perusahaan yang sudah dikenalkan kepada masyarakat luas maupun produk baru. Yang keempat, price, yaitu harga. Harga yang dimaksud berkaitan dengan elemen-elemen yang berkelanjutan dengan apa yang dibayar oleh para pelanggan untuk mendapatkan sebuah produk yang diinginkan. Ini adalah komponen-komponen dalam sistem informasi pemasaran. Ada komponen input pemasaran, yaitu pengumpulan data yang menjelaskan transaksi perusahaan. Dan kedua, ada komponen model pemasaran. Model yang dimaksud digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan cetakan yang merubah bentuk input menjadi output. Yang ketiga, ada basis data pemasaran. Basis data pemasaran adalah data yang digunakan dalam subsistem output yang berasal dari database. Yang keempat, ada output pemasaran. Tiap sistem menyediakan sistem informasi tentang subsistem itu sebagai sebagian dari bauran subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Ini adalah subsistem dalam informasi pemasaran. Yang pertama, ada subsistem penelitian pemasaran. Subsistem penelitian pemasaran merupakan sistem yang berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis data dari calon pelanggan. Subsistem yang kedua, subsistem intelijen pemasaran. Tiap area fungsional bertanggung jawab untuk menghubungkan perusahaan dengan elemen-elemen di lingkungan pemasaran yang memiliki tanggung jawab utama pada pelanggan dan pesaing. Yang ketiga, ada subsistem produk. Subsistem produk berguna untuk membuat rencana produk baru dalam sistem informasi pemasaran. Yang keempat, ada subsistem tempat. Pengambilan keputusan terhadap penentuan tempat yang sesuai dengan pelemparan produk yang dihasilkan sangat menentukan tingkat penjualan produk. Yang kelima, ada subsistem promosi. Subsistem promosi berfungsi untuk melakukan analisis terhadap promosi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Yang keenam, ada subsistem harga. Subsistem harga berfungsi untuk membantu menetapkan harga terhadap produk yang dihasilkan. Berikut adalah macam-macam konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. Konsep ini berorientasi pada produksi yang dengan mengerahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusinya yang luas. Kedua, konsep produk. Konsep produk di sini dijelaskan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu dengan performansi dan ciri-ciri yang terbaik. Ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Ketiga, konsep pemasaran. Konsep pemasaran mengatakan bahwa
Kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Kelima, konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial mengatakan bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada para pesaing dengan tetap melestarikan dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Keenam, konsep pemasaran global. Konsep pemasaran global ini berupaya untuk memahami semua faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis yang mantap. Tujuan akhirnya berupaya untuk memenuhi keinginan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Yang ketujuh, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda dan memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, dan mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda juga. Inilah perilaku konsumen yang digunakan dalam konsep sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada budaya. Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas pada keinginan dan perilaku konsumen. Budaya adalah penyebab paling mendasar teori keinginan dan perilaku seseorang. Kedua, subbudaya. Setiap kebudayaan mengandung subkebudayaan yang lebih kecil atau sekelompok orang yang mempunyai sistem nilai yang berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang sama. Yang ketiga, kelas sosial. Perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, dan lingkungan lainnya, serta aturan dan status sosial konsumen. Kesimpulan dari video yang saya jelaskan tentang konsep sistem informasi pemasaran ini, dengan melaksanakan penelitian pemasaran, perusahaan akan dengan mudah mengidentifikasi produk dan jasa yang dibutuhkan konsumen dan meningkatkan kualitas produknya dengan mudah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.